Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Valentini Rasta. Saya sebagai moderator kelompok ganjil dengan NIM 3112521 yang akan mengarahkan teman-teman saya untuk menjelaskan tentang geometrik jalan. Selain menjelaskan tentang geometrik jalan, di kelompok ganjil juga akan menjelaskan tentang lalu lintas jalan. Baiklah, yang pertama saya persilahkan Dwi Wahyuni untuk menjelaskan tentang geometrik jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni, NIM 311200507. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang geometrik jalan. Geometrik jalan merupakan bagian dari perencanaan jalan yang dititik beratkan pada perencanaan bentuk fisik sehingga dapat memenuhi fungsi dasar dari jalan, yaitu memberikan pelayanan yang optimum pada arus lalu lintas dan sebagai akses ke rumah-rumah. Geometrik jalan didesain dengan mempertimbangkan masalah keselamatan dan mobilitas yang mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. Oleh karena itu, kedua pertimbangan tersebut harus diseimbangkan. Mobilitas yang dipertimbangkan tidak saja mengangkut mobilitas kendaraan bermotor, tetapi juga mobilitas kendaraan tidak bermotor dan pejalan kaki. Baiklah, itu tadi penjelasan geometrik jalan dari Dwi Wahyudi, dan akan dilanjutkan dengan tujuan geometrik jalan akan dibacakan oleh Asdar dan dilanjutkan lagi dengan Andi Alfian Solihin tentang lalu lintas jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asdar, kelompok ganjil dari Politeknik Teknologi Negeri Bone, jurusan D3 Teknik Konstruksi Sipil. Ya, terima kasih atas kesempatan moderator yang telah berikan kepada saya, dan saya akan melanjutkan materi yaitu tentang tujuan dari perencanaan geometrik jalan itu sendiri. Dan langsung saja, tujuan dari perencanaan geometrik jalan itu sendiri adalah menghasilkan infrastruktur yang aman, efisiensi pelayanan arus lalu lintas, dan memaksimalkan ratio tingkat penggunaan atau biaya pelaksanaan. Ruang, bentuk, dan ukuran jalan dikatakan baik jika dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemakai jalan. Dasar dari perencanaan geometrik jalan itu sendiri adalah sifat gerakannya, ukuran kendaraan, sifat pengemudi dalam mengendalikan gerak kendaraannya, dan karakteristik lalu lintas itu sendiri. Hal tersebut haruslah menjadi bahan pertimbangan perencana sehingga dihasilkan bentuk dan ukuran jalan serta ruang gerak kendaraan yang memenuhi tingkat kenyamanan dan keamanan yang diharapkan. Ya, terima kasih. Itu saja. Untuk materi yang lain saya berikan kepada teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alfian Solihin, NIM 311200517, jurusan D3 Teknik Konstruksi Sipil, Politeknik Negeri Bone. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Nomor 1 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Baiklah, saya persilahkan teman saya Februawan untuk melanjutkan tentang komponen lalu lintas jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Februawan, NIM 311500511. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen lalu lintas jalan. Jadi
komponen lalu lintas jalan itu ada tiga komponen terjadinya lalu lintas, yaitu manusia sebagai pengguna, kemudian kendaraan, dan kemudian ada jalan. Baiklah, yang pertama, manusia sebagai pengguna. Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin, dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan atau lampu jalan, dan tata ruang. Kemudian yang kedua, kendaraan. Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi, dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas. Kemudian jalan. Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor, termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas. Itulah tadi penjelasan saya tentang komponen lalu lintas jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, manajemen lalu lintas yang akan dijelaskan oleh Andi Hairul. Lalu dilanjut dengan kegiatan pengaturan lalu lintas yang akan dibacakan oleh Dian Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hairul, NIM 311200503. Di sini saya akan menjelaskan manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan 1. Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan jaringan jalan, dan pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu. 3. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda. 4. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan, dan perintah bagi pemakai jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Wulandari, NIM 311200513, jurusan D3 Teknik Konstruksi Sipil. Saya akan membawakan materi tentang kegiatan pengaturan lalu lintas. Kegiatan pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu, termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan antara lain 1. Penataan sirkulasi lalu lintas, 2. Penentuan kecepatan maksimum dan minimum, 3. Larangan penggunaan jalan, 4. Larangan dan perintah bagi pemakai jalan. Dan juga kegiatan pengawasan lalu lintas akan dibacakan oleh Rina Cahyani. Dilanjutkan lagi kegiatan pengendalian lalu lintas oleh Nurul Hanisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Cahyani, NIM 311200511. Saya membawa materi tentang kegiatan pengawasan lalu lintas. Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dalam penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dari kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian
pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran, dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran, dan usulan tindakan perbaikan. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Sekian materi yang saya bawakan mengenai kegiatan pengawasan lalu lintas jalan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa, NIM 311200509, Prodi D3 Teknik Konstruksi Sipil, Politeknik Teknologi Negeri Bone. Kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan tujuan dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan dengan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan tingkat pelayanan yang telah ditetapkan. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok ganjil kelas 1A PDD Bone tentang geometrik jalan dan lalu lintas jalan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan kata dan pengucapan yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.